selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Lause berdoa semuanya sehat ya. Nah adik-adik, mari kita siapkan hati, kita siapkan diri, kita mau mulai ibadah kita. Untuk lagu yang pertama, Lause ajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Siap ya? Kalau kata-katanya dengar, kita tempelkan tangan di telinga ya. Ebi bisa? Oke. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, Lause ajak kita sama-sama berdoa. Kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami sama-sama beribadah lagi meskipun kami belum bisa bertemu secara langsung. Tapi Tuhan tolong supaya kami boleh tetap bersuka cita. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini tema kita adalah ini aku, utuslah aku Tuhan. Jangan sampai salah ya. Jangan ini aku, utuslah dia aja Tuhan. Nah nggak gitu adik-adik. Kita meskipun masih kecil, mau belajar bahwa kita ini adalah murid Tuhan yang akan diutus oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Dia. Lause mau ajak kita untuk nyanyikan sebuah lagu yang mungkin kita jarang dengar, tapi kita mau belajar sama-sama ya. Utus aku dalam misimu. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakai aku sebagai alatmu, agar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintahmu, susah atau senang Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Utus aku dalam misimu, oh Tuhanku, nyatakan kehendak-Mu. Pakai aku sebagai alatmu, agar insanmu dengar Injil Kristus. Dekat jauh ku mau turut perintah-Mu, susah atau senang Tuhan jalanmu ku tempuh. Utus aku dalam misimu, oh Tuhan terimalah seruanku. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk menyiapkan hati, mari Lause ajak kita untuk sama-sama pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hariku.
berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami hariku. Berbuah, 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 berbuah. Nah, adik-adik sudah siap semua? Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose. Adik-adik duduk yang tenang, kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Shalom teman-teman semua, jumpa lagi dengan Lose Yoel di sini. Nah teman-teman, sekarang Lose Yoel dengan nuansa berbeda nih ya. Pakai apa ini? Pakai headset ya. Oke teman-teman, kita mau belajar firman Tuhan. Sebelumnya Lose undang kita untuk kita boleh berdoa lebih dulu, meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita boleh mengerti dan memahami firman Tuhan hari ini. Yuk teman-teman, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan pagi ini kami boleh bersama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing beribadah kepada Tuhan. Kiranya setiap pujian dan firman Tuhan yang kami akan dengarkan hari ini boleh memberkati kami semua. Kami serahkan untuk kami semua yang boleh belajar firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman sekalian, tadi sama Lose Eva dan siapa tadi? Ebi, teman-teman sudah memuji nama Tuhan. Dalam satu pujiannya dikatakan apa? Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ya, di dalam pujian itu mengatakan bahwa dengar dia panggil nama saya dan dengar dia panggil namamu. Nah, teman-teman, Lose mau tanya nih, kira-kira teman-teman tahu enggak ya profesi yang ada di atas ini? Teman-teman tahu enggak ya? Profesi apa ya ini ya? Apa? Ya, betul sekali. Itu adalah pilot. Wah, kalau pilot itu tugasnya ngapain, teman-teman? Ya, tentu menerbangkan pesawat. Nah, coba ya, kita mau sama-sama ke dalam ruangan pilot ya. 1, 2, 3. Nah, teman-teman, Lose Yoel sekarang sudah ada di kokpit ya. Ini adalah ruangan pilot, teman-teman. Wah, ini ada banyak tombol-tombolnya ya kan? Nah, teman-teman tahu enggak sih, ketika pilot mau menerbangkan pesawat, pilot itu harus apa? Mendengarkan arahan daripada operatornya, teman-teman. Nah, ketika operator itu sudah mengizinkan atau menyuruh silahkan pesawat diterbangkan. Nah, pilot mendengarkan perintah itu dengan baik, maka dia siap untuk menerbangkan pesawat. Nah, teman-teman semua, tadi kalau pilot itu mendengarkan arahan operator supaya bisa menerbangkan pesawat itu tidak terlambat sesuai dengan jadwal yang ada, teman-teman. Supaya juga kalau dia mengikuti jadwal dengan baik, maka pesawat itu tidak terjadi tabrakan. Nah, teman-teman, mengingat hal itu Lose jadi ingat sebuah video ya teman-teman ya. Dalam video itu dikisahkan ada seorang anak. Seorang anak itu diminta Tuhan Yesus untuk memegangi sebuah petunjuk arah yang berbentuk salib. Seperti apa videonya teman-teman? Yuk sama-sama kita saksikan bersama-sama.
Nah, teman-teman semua, cerita dalam video tadi menceritakan ada seorang anak mendapatkan tugas dari Tuhan Yesus untuk memegang sebuah petunjuk arah yang berbentuk salib, supaya orang-orang itu yang membutuhkan arah bisa mengetahui kemana arah yang benar yang menjadi tujuan mereka, teman-teman. Nah, kalau kita lihat tadi, anak tersebut dari awal begitu semangat ya, semangat untuk memegang salib itu. Tetapi ketika ada angin kencang, kemudian lambat laun, sang anak pun menjadi apa? Kelelahan. Dia jatuh, hampir saja si anak itu menyerah, teman-teman. Namun ketika dia ingat pesan daripada Tuhan Yesus untuknya, maka dia menjadi semangat kembali untuk memegangi penunjuk arah itu sambil menantikan Tuhan Yesus yang akan datang, teman-teman. Dan tentunya Tuhan Yesus pun datang kembali menjumpai sang anak tadi, teman-teman. Wah, Tuhan Yesus benar-benar bangga. Nah, teman-teman, Tuhan Yesus betul-betul bangga akan kesanggupan sang anak tadi, teman-teman. Dia betul-betul siap sedia menjalankan tugas yang diberikan Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Nah, teman-teman semua, di dalam bacaan Alkitab hari ini yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, itu bunyinya begini, teman-teman. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, sahut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Nah, teman-teman, di ayat tadi Yesaya sangat takjub ya, teman-teman ya, ketika harus berhadapan dengan serafim dan kemudian ia mendengar suara Tuhan. Yesaya pun diampuni dosanya. Suara Tuhan bertanya kepada Yesaya, siapa yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka jawab Yesaya apa? Ini aku, utuslah aku. Yesaya betul-betul siap sedia, teman-teman, untuk diutus Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan juga berkenan mengutus kita loh untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi saksi buat Tuhan. Caranya bagaimana? Pertama, teman-teman harus punya kelakuan yang baik dalam kehidupan hari lepas hari. Kelakuan yang baik itu ketika teman-teman melakukan dan belajar melakukan perintah Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, teman-teman. Dan kemudian tidak cuma itu, teman-teman juga bisa menjadi saksi itu lewat apa? Lewat apa yang teman-teman katakan. Jadi apa yang teman-teman ungkapkan, katakan, itu harus benar-benar perkataan yang baik. Bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang menjatuhkan teman kita, marah-marah, dan lain sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah belajar apa tadi? Melakukan firman Tuhan dan belajar apa? Berkelakuan baik, maka teman-teman di situ sudah belajar loh. Belajar apa? Bersaksi buat Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, Losio punya sesuatu nih ya. Nah, ya. Nah, teman-teman, tentu teman-teman sudah mendapatkan apa? Gambar ini ya, gambar salib ya. Dan kemudian teman-teman, Losio minta kalian untuk menempelkan kertas yang warna kuning ini, ya, kertas warna kuning, ya, kertas warna kuning. Oke, supaya enggak, ya, kertas yang warna kuning ini ke salib yang ada yang dipegang teman-teman. Nah, kemudian kalau sudah jadi teman-teman, teman-teman ambil kertas birunya, ya, kertas birunya, kemudian salibnya itu tadi digunting ya, digunting berbentuk salib, kemudian ditempelin di sini supaya kelihatan nih, kertas birunya kelihatan, kemudian salibnya juga kelihatan, teman-teman. Oke ya. Nah, kalau sudah teman-teman nanti difoto ya seperti biasa ya, kirimkan di grup kelas sehingga lo tahu nih siapa yang rajin mengumpulkan aktivitas. Oke ya, teman-teman ya. Nah, kalau sudah, kita mau berdoa dan ingat pesan Lose, kita harus jadi saksi Tuhan lewat apa? Lewat perkataan kita, lewat kelakuan kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yuk sama-sama kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan singkat. Biarlah kami semua boleh belajar seperti Nabi Yesaya. Ketika Tuhan mengutus kami untuk melakukan sesuatu, maka kami belajar seperti Nabi Yesaya.
Ini kami Tuhan, utuslah kami. Tuhan, tolonglah kami anak-anak yang sudah belajar firman-Mu, jadikan kami teladan bagi teman-teman kami. Jadikan kami juga ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati papa mama kami yang juga membimbing kami ya Tuhan, di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman jangan lupa ya, kerjakan aktivitasnya, kemudian foto aktivitasnya dan kirimkan di grup kelas kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Jangan lupa aktivitasnya dikerjakan ya. Lalu difoto dan dikirimkan ke grup Sekolah Minggu GKT Nazaret. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Lose akan ajak kita menyanyikan sebuah pujian persembahan kami. Nah, adik-adik caranya memberikan persembahan, adik-adik bisa scan di barcode atau di nomor rekening yang sudah ada di layar. Atau bisa juga kalian simpan di celengan atau ditaruh di rumah dulu. Nanti ketika kita ibadah sama-sama, uang persembahan yang sudah terkumpul tadi bisa dibawa ke gereja ya. Yuk kita sama-sama memujikan persembahan kami. Persembahan kami dengan tulus hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami dengan tulus hati, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Langsung aja kita sama-sama untuk berdoa. Mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan. Kami masih bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Tuhan mau pakai orang-orang yang mengelola supaya mereka bisa dengan bijaksana mengatur keuangannya ya Bapak. Kami berdoa juga untuk keadaan di negara kami, virus yang belum berlalu, kiranya Tuhan menolong, juga pemerintah yang tengah merencanakan vaksin dan sebagainya, kiranya Tuhan juga menyertai sehingga kami semuanya boleh segera terbebas dari virus corona. Berdoa juga untuk rencana untuk sekolah yang akan dimulai secara offline, kiranya Tuhan juga menyertai supaya semua pihak yang terlibat boleh sungguh-sungguh memikirkan baik dan buruknya, mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk ibadah kami yang sudah kami ikuti dari awal hingga akhirnya, supaya semuanya ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Jangan lupa pesan Lose tadi ya, aktivitasnya dikerjakan. Tetap jaga kesehatan adik-adik, jangan lupa kalau bepergian kita pakai masker, rajin cuci tangan, juga terus bawa hand sanitizer ya. Oke, minggu depan kita ketemu lagi, sampai jumpa, God bless you all.